Ya, kembali lagi. Kali ini kami akan mendemokan implementasi depth limited search. Langsung saja untuk langkah yang pertama adalah memuat data. Data yang digunakan di sini kami menggunakan data set yang kami peroleh dari GitHub ya, berupa CSV bentuknya, yaitu data mengenai relationship antara Presiden Donald Trump dengan orang-orang lain. Langsung saja kita load datanya. Oh iya, untuk loadnya kita pakai bantuan library pandas. Maka akan muncul hasil seperti ini. Untuk cara bacanya, contohnya ini, Paul Taylor, dia memiliki hubungan dengan Donald Trump, dia sebagai asisten spesialnya Donald Trump ya. Untuk sumbernya didapat dari sini ya. Untuk penimbangnya atau pembobotnya itu sama semua, satu. Langsung lanjut ke langkah yang kedua, yaitu membentuk graph, di mana untuk mengaplikasikan graph ini menggunakan struktur data dictionary, di mana key-nya ini sebagai node dan value-nya ini sebagai list dari node yang terhubung dengan edge. Langsung kita buat graph di mana bentuknya adalah dictionary yang di dalamnya ada list. Kita buat fungsi addEdge. Di fungsi ini intinya adalah memasukkan node v ini ke dalam list sebagai value dari key node u. Lalu tinggal kita looping saja fungsi ini untuk data di atas ya, dengan kita sesuaikan di mana untuk key-nya itu source dan value-value-nya itu adalah target. Maka hasil yang diperoleh adalah seperti ini. Bisa dilihat di sini seperti yang tadi ya, Paul Taylor dia memiliki hubungan dengan Donald Trump. Begitu juga Donald Trump memiliki hubungan dengan Joe Hagin, Kellyanne Conway, dan lain-lain. Ya. Langkah yang ketiga yakni adalah visualisasi dari graph. Untuk visualisasi dari graph ini dapat menggunakan bantuan library NetworkX dan Matplotlib. Tinggal kita buat saja graph kosong ya, kita beri nama G. Lalu ya seperti tadi tinggal kita looping saja fungsi dari ini, dari apa namanya, graphnya ini atau edge add underscore edge kita sesuaikan di mana ini source dan target. Maka akan diperoleh hasil seperti ini. Pertama kita bisa print infonya dulu juga tidak apa-apa. Kita bisa lihat jumlah node-nya ada sekian, jumlah edge-nya ada sekian. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Memang terlihat sangat kacau sekali ya, tapi ini tenang saja masih bisa kita perbesar. Kemudian kalau masih terlihat kacau juga ini juga bisa kita, misalkan ini kita lihat perbesar di sini, ini tengah-tengahnya adalah Donald Trump. Ini lihat Donald Trump punya hubungan dengan Joe Hagin. Nah, ini Joe Hagin ini di sini terlihat dia tidak punya child node lagi ya. Ya, berarti nanti dia cuma sampai sini terus pindah ke node selanjutnya ya. Indikasinya seperti itu. Untuk langkah selanjutnya kita buat fungsi DLS sama menerapkan fungsinya. Untuk itu saya langsung running dulu saja. Ini masukkan goal node-nya, saya pakai Angela Chow. Untuk maksimum depth limit-nya saya pakai 3 aja. Oke, untuk fungsi DLS-nya ini ada inputnya, ada start, goal, path, level, maxd. Nah, start dan goal ini nantinya adalah berupa string dari start node dan goal node. Untuk start node dan goal node pertamanya awalnya itu adalah Donald Trump, kemudian tadi sudah dimasukkan goal node-nya adalah Angela Chow. Kemudian path-nya ini dia berupa list kosong ya untuk pertamanya. Tapi seiring berjalannya waktu nanti akan bertambah. Untuk levelnya juga pertama dia masih kosong, level 0.
Kemudian maxd atau maxdep-nya ini tadi sudah diisikan 3 ya. Untuk keluaran dari fungsi DLS ini nanti berupa boolean true atau false. Jika ada hasilnya nanti adalah true, jika tidak ada hasilnya berarti false. Seperti ini, jika ini res ini bernilai true, maka akan mereturn path, menampilkan path-nya. Kemudian jika false, dia akan muncul keterangan seperti ini. Langsung saja untuk fungsinya, yang pertama dia akan menampilkan level dan start goal node-nya, goal node testing untuk startnya. Nah, di sini untuk level yang pertama adalah level 0, goal node testingnya untuk Donald Trump. Jadi di level 0 itu kan Donald Trump akan mengetes untuk Donald Trump. Apakah lalu di sini dia akan memasukkan start ini tadi kan ada Donald Trump ya. Donald Trump ini dimasukkan ke dalam list di path-nya ini, jadinya path-nya akan berisi Donald Trump. Kemudian akan dicek apakah start node dan goal node-nya itu sudah sama. Jika sama, maka akan di return path-nya. Jika tidak, maka akan muncul goal node testing fail. Nah, di sini karena Donald Trump tidak sama dengan Angela Chow, maka munculnya adalah goal node testing fail. Konsekuensinya dia akan lanjut ke perintah selanjutnya, dicek apakah levelnya itu sudah sama dengan maksimum dari depth limitnya. Karena ini tadi levelnya masih 0, itu tidak sama dengan maksimum dari depth-nya, maka akan muncul expanding the current node. Di sini startnya Donald Trump. Jadi dia akan expand dari node dari Donald Trump. Kita lihat di level pertama dia akan mengecek dari Joe Hagin. Lihat di sini Donald Trump, kemudian ke Joe Hagin. Tadi kita sudah lihat ya di sini bahwa Joe Hagin tidak punya child node, maka hasilnya di sini seharusnya Joe Hagin akan berpindah ke child node-nya Joe Hagin, tapi karena dia tidak punya, maka langsung berpindah ke child node dari Donald Trump, yaitu Kellyanne Conway. Nah, seperti ini. Ya, karena dia tidak punya child node, maka pindah langsung ke Kellyanne Conway. Begitu seterusnya sampai hasilnya ditemukan. Nah, di sini misalkan sudah masuk di level 1 ya, di Elaine Chow. Nah, di Elaine Chow ini juga masih salah ya, tidak sama dengan Angela Chow, maka akan di-expand. Di Elaine Chow ini akan turun ke child node-nya, yaitu ke level yang kedua. Ternyata diperoleh Angela Chow. Nah, di sini Angela Chow sudah sesuai dengan goal node-nya, maka muncul pesan goal test successful dan path-nya sudah ditemukan. Maka akan di return path-nya ke dalam ini. Jadi hasilnya adalah Donald Trump, kemudian melalui Elaine Chow, kemudian Chow, kemudian melalui Angela Chow. Nah, untuk langkah yang terakhir, visualisasinya ya. Hasilnya dapat dilihat seperti ini. Untuk kodenya ini sama saja dengan yang atas tadi ya. Ini jadi Donald Trump terhubung dengan Elaine Chow, kemudian terhubung dengan Angela Chow. Seperti itu. Terima kasih.